Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini kita manusia terutama salah satu tujuan hidupnya adalah mencari kebahagiaan. Bahkan ada doa sabu jagat kita sebutnya, kita minta kebahagiaan hidup dunia, kebahagiaan hidup akhirat, dan minta dijauhkan dari siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang tipe atau golongan orang-orang yang berbahagia. Sedikitnya ada 4 golongan orang-orang yang berbahagia ini. Ya. Bahagia dalam bahasa Arab kita sebut dengan sa'id atau sa'adah. Ya. Yang golongan pertama ini, jadi kalau kita bahas 4 golongan tadi, golongan pertama adalah sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Orang yang berbahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia Allah berikan kelebihan-kelebihan. Allah berikan posisi, Allah berikan kekayaan, Allah berikan kecerdasan, Allah berikan keutamaan-keutamaan yang lain. Ya, bahasa kita mungkin dia udah soleh, udah pinter, kaya, keren, dan soleh gitu ya. Ini bahagia dunia, bahagia akhirat. Semua yang Allah berikan itu digunakan untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia kaya, dia tidak kikir. Dia senang bersedekah, berinfak, membantu orang dan sebagainya. Ketika dia pintar, dia senang mengajari orang. Enggak perhitungan. Ketika dia cakep, dia enggak pilih-pilih teman, tidak sombong dan sebagainya. Nah, orang seperti ini adalah orang-orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Ya. Hidupnya sudah enak di dunia, karena dia soleh, dia taat kepada Allah, maka insya Allah dia pun akan berbahagia di akhirat kelak. Ya. Golongan kedua adalah sa'idun fid dunya, saqiyun fil akhirah. Orang yang berbahagia di dunia, tapi sengsara di akhirat. Saqiyun, sengsara, susah. Ya. Siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia Allah berikan kelebihan-kelebihan. Allah berikan kekayaan, Allah berikan ilmu, Allah berikan wajah yang keren misalnya, dan juga Allah berikan semua yang memang pantas diterima oleh hamba tersebut. Tapi masalahnya, semua yang Allah berikan tadi itu tidak menjadikan dia lebih dekat dan lebih taat kepada Allah, justru menjadikan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia kaya, dia sombong, pelit, kikir dan sebagainya. Ketika dia pintar, dia juga sombong, tidak mau mengajari orang lain. Ketika dia cakep, dia juga sombong, milih-milih teman, nggak mau berteman dengan sembarang orang, apalagi teman-teman yang tidak cakep. Ini orang ketika dunia bahagia, tapi ketika di akhirat bisa jadi dia akan sengsara kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang kedua, sa'idun fid dunya, saqiyun fil akhirah. Bahagia dunia, sengsara di akhirat. Buat kita golongan kedua ini kita nggak pengen. Ya, kalau golongan pertama, insya Allah kita semua berharap masuk golongan yang pertama. Yang ketiga adalah saqiyun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Sengsara di dunia, susah hidup di dunia, tapi bahagia di akhirat. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia Allah tidak berikan kelebihan-kelebihan. Cenderung pas-pasan. Ya, kaya enggak, mungkin miskin iya. Pintar juga enggak, ilmunya secukupnya aja. Kemudian keren juga enggak, ganteng enggak, cantik enggak. Tapi semua itu tidak menjadikan dia lupa, tidak menjadikan dia lantas kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Justru kesusahan yang dia alami itu menjadikan dia bersabar kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, dan terus meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sepanjang hari, ya, karena dia paham betul bahwa apa yang dia terima, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami itu semua tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan dia paham betul bahwa takdir Allah pasti yang terbaik buatnya.
Sehingga ketika dia miskin misalnya, dia tidak merasa sedih. Karena sahabat Nabi juga ada yang miskin. Dan hidupnya bahagia juga. Jadi bukan soal kaya atau miskin untuk kebahagiaan hidup itu. Tapi ada di hati. Hati yang selalu bersyukur, itu akan menjadikan pemiliknya akan bahagia sepanjang hidupnya. Nah, golongan ketiga ini, sengsara di dunia, tapi bahagia di akhirat. Insya Allah ini golongan ini akan banyak pengikutnya ya. Karena mungkin termasuk kita, hidup kita susah, tapi kita tetap bersyukur kepada Allah, kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencoba mengoptimalkan kehidupan kita untuk memperbanyak amal soleh, sehingga kita berharap kelak di akhirat kita tidak susah seperti di dunia. Karena kita paham, kita menyadari betul bahwa kalaupun kita susah di dunia, itu pasti akan ada endingnya, ada batasnya. Ya minimal ketika kita mati, kesusahan itu akan hilang. Tapi kalau kita susah di akhirat, itu nggak ada endingnya, nggak ada batasnya. Ya susah selamanya. Jadi kalau kita hidup di dunia ini susah, ya sabar saja. Sesusah-susahnya kita hidup, kalau kita mati udah selesai itu kesusahannya. Jadi kita sabar aja, kita tunggu sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang paling baik. Karena apa? Orang yang paling kaya dengan orang yang paling miskin, ketika meninggal akan sama nasibnya. Kuburannya ya segitu-segitu ukurannya. Kain kafan juga sama segitu-segitu juga. Nggak ada yang membedakan. Yang membedakan justru ketika dia sudah dikubur, nanti itulah awal dari perbedaan di antara mereka. Apakah mereka bahagia, apakah mereka sengsara. Tentunya orang yang banyak amalnya, bersabar kepada Allah, ya orang yang baik, orang yang soleh, dia pasti akan berbahagia. Tapi sebaliknya, orang yang kufur nikmat, orang yang sombong, orang yang kikir dan sebagainya, dia pasti akan sengsara. Itu golongan ketiga. Yang terakhir, yang keempat adalah golongan yang disebut syaqiyun fid dunya, syaqiyun fil akhirah. Sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia susah. Hidup di dunia susah, tapi tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita, dia udah melarat, selalu maksiat, nggak mau taubat, sampai dia sekarat, di akhirat disikat sama malaikat. Kasihan amat. Ya. Kasihan orang seperti ini. Kita menyebutnya sampah kehidupan. Apa yang disombongkan? Nggak ada. Kalau dia kaya, boleh dia sombong, tapi dia udah miskin sombong. Sombongnya apa? Dia nggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau beramal soleh, dan sebagainya. Dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini adalah orang yang termasuk golongan keempat. Sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Ya. Inilah 4 golongan orang yang berbahagia tadi itu. Ya. Yang pertama kita ulangi, bahagia dunia, bahagia akhirat. Dan kita berharap masuk golongan yang pertama ini, insya Allah, amin. Yang kedua, bahagia dunia tapi sengsara di akhirat. Semoga Allah jauhkan kita dari golongan yang kedua ini. Yang ketiga, sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Nah, minimal kita juga masuk golongan ini. Ya. Ketika kita tidak berhasil masuk golongan yang pertama, maka kita bisa ada peluang masuk golongan yang ketiga ini. Dan yang keempat adalah sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Ya. Orang yang keempat ini, golongan keempat ini sudah tidak perlu kita harapkan sama sekali. Karena dia sudah menjadi sampah dalam kehidupan, dan dialah yang akan menjadi penghuni neraka kelak. Na'udzubillah min zalik. Inilah yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita ambil manfaatnya, kita bisa ambil pelajaran, sehingga kita bisa termotivasi bahwa bahagia yang kita cari, bahagia yang seperti apa. Tentunya bahagia untuk kehidupan akhirat kita. Jangan kita sibuk untuk urusan dunia, kita tinggalkan untuk urusan akhirat. Kita meninggalkan sesuatu yang pasti untuk sesuatu yang tidak pasti. Akhirat itu pasti. Kalau akhirat pasti, berarti dunia tidak pasti. Kalau kematian itu sesuatu yang pasti, maka kehidupan bukan sesuatu yang pasti. Mengapa kita sibuk untuk kehidupan kita di dunia, tapi kita tidak sibuk untuk menyiapkan kehidupan kita di akhirat? Padahal kehidupan di akhirat jauh lebih pasti daripada kehidupan di dunia. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Dan lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.